Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Al-Firdaus kelas 4A, kelas 4B, dan kelas 4C. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga hari ini anak-anak kelas 4 SDI Al-Firdaus sehat selalu dan tetap semangat belajar ya. Hari ini kita akan belajar tema 2, selalu berhemat energi. Subtema 1, sumber energi, pembelajaran 1. Di masa pandemi COVID-19, pemerintah menganjurkan anak-anak untuk tetap belajar di rumah. Nah, kegiatan apa saja yang kalian lakukan di rumah? Ya, benar sekali. Ada yang membantu ibu menyapu, mengepel, berolahraga, dan semua itu membutuhkan energi. Apakah anak-anak tahu sumber energi terbesar di bumi? Ya, benar sekali. Sumber energi terbesar di bumi adalah matahari. Matahari memiliki peran penting yang sangat besar dalam kehidupan. Karena panas matahari berpengaruh terhadap aktivitas manusia dan makhluk hidup di bumi. Silakan diperhatikan gambar di sebelah cice. Kira-kira kegiatan apa saja yang dilakukan pada gambar di samping? Ya, yang pertama ada yang menjemur pakaian, yang kedua ada yang berolahraga, dan yang ketiga ada seorang bayi yang sedang berjemur bersama ibunya. Dari kegiatan pada gambar tersebut merupakan contoh kegiatan yang memanfaatkan matahari bagi kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, mari kita membaca teks yang ada di samping ini yang berjudul Kisah Ali si Biji Energi. Dari teks di samping, terdapat pokok-pokok sebagai berikut. Pokok-pokok dalam bacaan yang pertama, cahaya matahari membantu pertumbuhan tanaman. Yang kedua, tanaman menyimpan energi dalam akar, batang, daun, dan biji. Dan yang ketiga, tanaman yang dimakan manusia atau hewan akan memberikan energi bagi manusia dan hewan. Dari pembelajaran hari ini dapat kita simpulkan bahwa matahari mempunyai manfaat sebagai berikut. Yang pertama, energi matahari dimanfaatkan untuk menjemur pakaian. Yang kedua, energi matahari dimanfaatkan untuk pembuatan garam. Yang ketiga, energi matahari dimanfaatkan untuk kesehatan tulang. Yang keempat, energi matahari digunakan untuk dalam proses fotosintesis. Yang kelima, energi matahari dimanfaatkan sebagai sumber pembangkit listrik tenaga surya atau yang disebut juga dengan PLTS. Yang keenam, energi matahari dimanfaatkan untuk menjemur ikan asin. Mengidentifikasi sumber daya alam dan pemanfaatan. Energi yang digunakan oleh makhluk hidup berasal dari alam. Segala sesuatu yang berasal dari alam dan dimanfaatkan oleh manusia untuk melangsungkan hidup disebut sumber daya alam. Sumber daya alam ada dua jenis. Yang pertama, sumber daya alam yang dapat diperbarui, dan yang kedua, sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam yang dapat diperbarui adalah kekayaan alam yang apabila habis dapat diadakan kembali. Contohnya ada matahari, air, tumbuhan, hewan, dan lain-lain. Yang kedua, sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui adalah kekayaan alam yang apabila habis tidak dapat diadakan kembali. Contohnya ada batu bara, nikel, emas, dan lain-lain. Silakan membaca halaman 7 yang ada di sebelah cice. Perhatikan gambar berikut ini. Setiap daerah mempunyai potensi sumber daya alam yang berbeda. Sumber daya alam berpengaruh terhadap perekonomian masyarakat. Yang pertama, penduduk di daerah pegunungan berprofesi sebagai petani atau peternak. Yang kedua, penduduk di tepi pantai berprofesi sebagai nelayan atau petani garam. Setiap daerah saling berhubungan meskipun memiliki sumber daya alam yang berbeda. Misalnya,
penduduk di pegunungan dapat menikmati sumber daya alam yang dihasilkan di tepi pantai. Begitu juga dengan sebaliknya. Hal itu dikarenakan penduduk di tiap daerah menjual hasil sumber daya alam ke daerah lain. Selanjutnya, pembelajaran 2. Perhatikan teks lagu Menanam Jagung. Lagu Menanam Jagung terbentuk dari not-not dengan susunan nada yang indah, sehingga menjadi sebuah lagu yang enak didengar. Not adalah tanda-tanda nada yang berupa lambang atau angka yang berfungsi untuk menyatakan tinggi dan rendahnya serta panjang pendeknya nada. Nada adalah suara yang teratur panjang pendeknya, keras lembutnya, dan tinggi rendahnya. Tahukah kamu tinggi rendahnya nada? Yang A, berikut adalah urutan tinggi rendahnya nada. Jika ada angka 1 titik bawah sampai dengan angka 7 titik bawah, berarti itu menandakan nada rendah. Jika ada angka 1 sampai 7 tidak ada titik atas maupun titik bawah, berarti menunjukkan nada sedang. Jika angka 1 titik atas sampai dengan angka 7 titik atas menandakan nada tinggi. Yang B, birama. Lagu adalah 4/4. Hal itu menunjukkan bahwa dalam satu birama terdapat 4 ketukan. Satu ketukan bernilai 1/4. Yang C, tanda 2 garis atas menunjukkan bahwa kedua nada dalam satu ketukan, masing-masing 1/8 ketukan. Energi air. Air merupakan salah satu sumber energi. Tubuh kita membutuhkan air untuk beraktivitas. Tidak hanya manusia, hewan, dan tumbuhan juga membutuhkan air. Selain diminum, air juga digunakan untuk memasak, mencuci, mandi, dan lain-lain. Air merupakan sumber energi gerak. Dengan menggunakan kincir air yang dihubungkan ke generator, energi gerak dari air yang dihubungkan ke energi listrik. Pentingnya ketersediaan air bersih. Semua makhluk hidup membutuhkan air untuk bertahan hidup karena air bersih merupakan sumber kehidupan. Air bersih memiliki banyak manfaat, tidak hanya sebagai air minum, melainkan sebagai habitat bagi beberapa hewan. Dan tentunya sebagai sumber energi bagi tumbuhan, mendapatkan air bersih merupakan hak semua makhluk hidup. Hak adalah segala sesuatu yang harus kita terima atau kita dapatkan. Untuk mendapatkan hak, kita harus melaksanakan kewajiban dengan baik. Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus kita kerjakan atau kita lakukan. Air adalah sumber kehidupan. Air merupakan sumber energi yang paling penting bagi manusia. Setiap orang berhak mendapatkan air bersih. Kita wajib menghemat penggunaannya. Selanjutnya ke pembelajaran 3. Silakan diamati gambar yang ada di sebelah kanan teacher. Ada yang tahu kira-kira gambar apa? Iya, benar sekali. Ada gambar anak yang sedang meniup kincir angin. Pernahkah kalian membuat kincir angin? Apa sumber energi yang dapat membuat kincir angin bergerak? Iya, karena kincir angin digerakkan oleh energi angin. Kincir angin merupakan sebuah benda yang berbentuk baling-baling. Silakan diperhatikan gambar di sebelah teacher. Kincir angin di Belanda dimanfaatkan juga sebagai sumber energi pembangkit listrik. Kincir angin digerakkan oleh angin. Selain untuk menggerakkan kincir, energi angin memiliki banyak manfaat untuk kehidupan. Misalnya, untuk menggerakkan perahu, untuk bermain layang-layang, untuk memompa ban kendaraan.
Silakan diperhatikan gambar di sebelah kanan teacher. Dan jangan lupa yang terakhir tugas dari teacher diperhatikan di sebelah kanan teacher. Jangan lupa hasilnya nanti difoto dan diunggah ke Google Drive-nya masing-masing. Ingat pesan teacher, tetap jaga protokol kesehatan dengan cara mencuci tangan menggunakan sabun, menggunakan masker bila bepergian, dan tetap selalu jaga jarak. Sekian pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.